Tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus adalah adanya roh penundukan diri. Anak tunduk kepada orang tua, istri tunduk kepada suami, kita tunduk kepada pemimpin rohani, pemimpin di mana kita bekerja. Itu adalah bukti seseorang memiliki Roh Kudus, sehingga dia bisa tunduk kepada orang yang ada di atasnya. Yang ketiga, kepada siapa kita perlu tunduk? Yaitu kepada pemimpinmu. Tunduk sama pemimpin di tempat kerja atau pemimpin rohani. Karena mereka ada untuk menjaga hidupmu, perusahaanmu, tempat kau bekerja sehingga kau bisa terus dinafkahi, sehingga perusahaan itu tidak sampai bankrupt, dan juga pemimpinmu untuk menjaga dirimu agar engkau nggak sampai hidup dalam kesusahan. Disinilah saatnya untuk kita belajar untuk menundukkan diri sama mereka, karena mereka ada untuk mengeluarkan potensi yang dalam dirimu. Ibrani pasal 13 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu, dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati, dan itu tidak akan menguntungkan kalian. Wow, kalau kita melawan pemimpin, maka yang rugi bukan cuma mereka. Anda pun akan tidak mengalami keuntungan. Anda akan rugi juga. Kata ikutlah dalam ayat nas di atas menunjuk teks aslinya yang berarti menyesuaikan, mengalah, mentaat. Sedangkan kata tunduk berarti tunduk kepada otoritas. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk kepada pemimpinnya. Mereka malah suka melawan, membicarakan kelemahan dan kekurangan pemimpinnya, serta meremehkannya. Wow, ini sikap yang kurang ajar sekali. Dia mau dapat keuntungan dari pemimpinnya, dari perusahaan di mana dia sedang bekerja, tapi dia justru ngomongin kemana-mana. Ini yang sungguh-sungguh betul-betul tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama. Dalam kitab Bilangan dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Secara garis keluarga, Miriam dan Harunlah adalah kakak dari Musa, sedangkan Musa yang paling kecil di keluarganya. Tetapi di hadapan Tuhan, urutan otoritas yang pertama adalah Musa, baru Harun dan Miriam. Jadi Musa adalah pemegang otoritas tertinggi di bangsa Israel. Karena mereka melawan Musa dan tidak tunduk kepada otoritas, maka Miriam harus menanggung akibatnya. Ia kena kusta, kulitnya putih seperti salju. Ketika mereka meminta maaf kepada Musa, Musa langsung berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan Musa dan segera menyembuhkan Miriam dan Harun dari sakit kustanya. Wow, pemberontakan selalu menuai bencana, tetapi penundukan diri menuai pemulihan. Pemberontakan selalu menuai kecurigaan, tetapi penundukan diri menuai kepercayaan. Pemberontakan selalu menuai kehancuran, tetapi penundukan diri menuai kualitas. Tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus adalah adanya roh penundukan diri. Anak tunduk kepada orang tua, istri tunduk kepada suami, kita tunduk kepada pemimpin rohani, pemimpin di mana kita bekerja. Itu adalah bukti seseorang memiliki Roh Kudus, sehingga dia bisa tunduk kepada orang yang ada di atasnya. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.